Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Semalam. Pidatonya menarik. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Anies salah data pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Tim pemenangan malah salahkan media. Dikritik banyak pihak karena keliru terkait data pembangunan jalan tol pada era SBY dan pada era Joko Widodo. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Kampanyenya model gini, miskin, Tapi angka gagasan miskin ide ini. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis. Pastinya sebagai calon presiden, beliau memaparkan secara utuh. Jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Tim pemenangan Anies Baswedan tak terima disalahkan atas kekeliruan data tersebut. Anggota tim pemenangan Anies Baswedan menuding media massa yang salah dalam perkara ini. Diketahui sebelumnya, pernyataan Anies Baswedan di Milad ke-21 PKS menuai kontroversi. Pasalnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak ketimbang di era Jokowi. Belakangan pemerintah membuka data tersebut ke publik dan menyebutkan bahwa data yang disampaikan bakal cawapres koalisi perubahan itu salah. Terkait hal tersebut, tim pemenangan Anies Baswedan Henry Satrio tidak menampilkan data yang disampaikan capresnya itu keliru. Namun Henry Satrio melemparkan kesalahan tersebut ke media online yang memuat data yang kemudian dibaca oleh Anies Baswedan. Dikutip dari kompas.com, pada Kamis 25 Mei, Henry Satrio meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja. Sebab menurutnya, Anies hanya membaca dari data media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Itu PUPR, menurut saya klarifikasi ke media online saja. Kan Mas Anies cuma membaca hasil karya jurnalistik, gitu. Ujar Henry Satrio saat dihubungi Rabu 24 Mei malam. Lebih lanjut, Henry Satrio mengatakan seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan. Menurutnya, karena Anies membacakan data perbandingan jalan di era Jokowi dan SBY, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang. Dan baguslah kalau kemudian diperbaiki, jadi dicek-cek aja tuh. Jadi thanks to Anies lah, akhirnya pemerintah cek dan dicek lagi, katanya. Oleh karena itu, Henry Satrio kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksudnya. Tapi kalau klarifikasi, mestinya klarifikasi ke medianya aja tuh. Dan untung aja dibacain Anies. Jadi pada sibuk pada nyariin perbaikan data. Mungkin kalau nggak dibacain, nggak dicek dan dicek lagi, ujar Henry Satrio. Salah data, Anies tetap pede kritik Jokowi. Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan nasional di era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan, itu menyebutkan pembangunan jalan nasional non-tol era SBY lebih panjang dibanding era Jokowi. Benarkah? Pernyataan Anies Baswedan itu disampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei. Awalnya, Anies menyebutkan jalan tol era Jokowi sudah dibangun, yaitu 1.569 km. Dari total jalan tol saat ini, 2.499 km. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, ujarnya dikutip dari pemberitaan kompas.com.
Namun menurut dia, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam jalan pembangunan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa adanya biaya. Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu. Di zaman Pak SBY jalan tak berbayar dibangun sepanjang 144.000 km, 7,5 kali lipat tandasnya. Anies kemudian mengkerucut perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun. Sedangkan jalan nasional di era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km, 20 kali lipat, ucap Anies. Lantas, apakah benar klaim yang disebutkan Anies? Untuk itu, Kompas.com menyajikan datanya, merujuk beberapa sumber, termasuk dokumen Kementerian PUPR, yang diunduh dari situs Open Data Kementerian PUPR. Sebagai landasan, era pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Sementara era Jokowi dimulai pada 20 Oktober 2014 hingga 2014 mendatang. Jalan nasional non-tol. Merujuk buku Induk Statistik Pekerjaan Umum tahun 2008, total panjang jalan nasional non-tol pada 2004 ialah 34.629 km. Kemudian hingga Desember 2014, total panjang jalan menjadi 38.570 km. Sebagaimana dikutip dari buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2015. Data tersebut juga diperkuat pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, bahwa selama kurun waktu 2004-2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 menjadi 38.000 km. Dulu panjang jalan nasional 34.000 km, saat ini 38.000 km. Tambahan itu dari pembangunan jalan baru. Ada juga dari jalan yang bisa berubah menjadi jalan nasional, ujarnya saat berdiskusi dengan wartawan di Media Center Kementerian PU Silam, dikutip dari laman Kementerian PUPR. Lalu berlanjut sampai dengan akhir tahun 2001, total panjang nasional non-tol bertambah 46.965 km. Hal itu tertera dalam buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR tahun 2022. Berdasarkan data dari ketiga tahun di atas, dapat diartikan panjang jalan nasional selama era pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km dari 34.629 km menjadi 38.570 km. Data mengenai jumlah panjang jalan nasional era pemerintah Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum termasuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Jalan tol. Dalam dua periode pemerintahan SBY, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Indonesia Bersatu Jilid 2, panjang jalan tol bertambah sekitar 300 km. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto pernah mengatakan, pada awal Kabinet Indonesia Bersatu, yakni tahun 2004, panjang jalan tol yaitu 611 km. Sementara menjelang masa berakhir Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yaitu 2014, panjang tol mencapai 918 km. Kita nambah sekitar 300 km jalan tol dalam waktu 10 tahun, kata Joko di Jakarta Senin 24 Maret 2014, dikutip dari pemberitaan Kompas.com. Berikutnya merujuk informasi dari laman pengaturan jalan tol. Per Maret 2023, panjang tol yang beroperasi di Indonesia ialah 2.624 km. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa panjang jalan tol pada era pemerintahan Joko Widodo telah bertambah sekitar 1.706 km dari sebelumnya 918 km menjadi 2.624 km. Jumlah itu juga masih akan bertambah, mengingat Jokowi menargetkan bakal ada ratusan kilometer ruas jalan tol yang selesai dibangun pada 2024 mendatang.